kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Ya, kita mulai ya. Sebelum belajar melakukan apa? Doa. Ya, untuk doa Ibu tunjuk Ardiansyah untuk memimpin ya. Silakan Ardiansyah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjut. Kalian pernah memisahkan santan dari ampasnya? Pernah? Kira-kira pakai alat apa untuk memisahkan? Saringan. Iya, saringan. Jadi untuk pembelajarannya kita hari ini mengenai pemisahan campuran. Nah, yang tadi itu merupakan sebuah metode pemisahan pakai filtrasi. Oke, jadi sekarang perhatikan, Ibu akan tampilkan pada layar ya mengenai pemisahan campuran. Sudah terlihat? Ya. Ya, gambar apa di situ? Ada gambar apa? Ya, orang melakukan apa? Menyaring teh. Yang gambar pertama menuang teh. Yang kedua menyaring teh. Jadi keduanya itu merupakan sebuah metode pemisahan campuran. Kalau yang metode pertama itu dituang, ya, tuang sedikit-sedikit atau biasa bahasanya dikatakan dekantasi. Yang kedua itu disaring atau bahasa lainnya disebut dengan filtrasi. Bisa ya? Kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan. Ya, sudah diperhatikan tadi? Sudah? Ya. Tampilan videonya mengenai apa? Ya, mengenai air.
Kira-kira ada enggak yang mau mengonsumsi air keruh? Tidak ada ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang proses penyernihan air. Jadi kalian sudah perhatikan itu. Sekarang kita masuk di pre-test. Jadi kerjakan apa yang kalian tahu. Pre-test kan masih mengukur kemampuan awal kalian. Nanti ada juga post-testnya. Ya, silakan dikerja, waktunya 5 menit. Yang sudah selesai boleh kumpul. Ya, jadi kerjakan apa yang kalian tahu saja dulu. Kan nanti ada post test. Jelas ya? Pilih jawaban mana yang kalian anggap benar untuk sekarang. Sudah, yang selesai boleh dikumpulkan. Sudah? Ya, ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah? Ya, kita lanjut ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis metode pemisahan campuran ya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian mampu merancang percobaan metode pemisahan campuran. Nah, itu yang akan kita praktekkan hari ini ya. Kita akan melakukan sebuah praktek. Di situ ada 3 macam kegiatan. Yang pertama, kalian ada orientasi masalah, nanti Ibu berikan. Terus yang kedua, melakukan pemisahan campuran berupa filtrasi, pakai filtrasi yaitu santan. Yang ketiga melakukan penyernihan air keruh. Nah, sekarang campuran dibagi menjadi 2. Yang pertama ada campuran homogen, kedua ada heterogen. Kalau homogen rata, dilihat situ ada ya, ada contohnya. Homogen contohnya yang kalian sehari-hari ada. Pernah minum larutan gula? Ya, itu salah satu contoh larutan yang homogen atau larutan garam, itu bisa. Terus yang heterogen bisa dibaca di situ. Ada 2 zat ya, dia bisa dipisahkan. Contohnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, air dengan pasir, ya, dia bisa terpisah. Terus ada apa lagi? Pernah yang bisa dipisahkan apa yang secara langsung?
Air dengan tepung. Pernah lihat air sama tepung? Kalian larutkan, dia pasti akan warnanya keruh. Coba diamkan. Dia lama-lama tepungnya akan mengendap ke bawah. Jadi saat disaring akan terpisah. Jadi itu termasuk heterogen. Paham sampai di sini? Paham ya? Bisa bedakan mana homogen, mana heterogen? Ya, kita lanjut. Ya, pemisahan campuran. Ini mempunyai prinsip. Apa prinsipnya? Didasarkan pada perbedaan sifat-sifat dari zat penyusunnya. Terus apalagi? Wujudnya, ukurannya, titik lele, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama itu tadi sudah mengenai filtrasi. Filtrasi adalah sebuah metode yang pakai apa dia? Ya, pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan. Contohnya apa tadi? Contohnya apa tadi? Ya, santan kelapa. Terus apa lagi tadi sempat dilihat? Teh. Ya, betul sekali, teh. Itu pakai cara filtrasi. Pokoknya yang pakai penyaringan. Paham? Ya, yang kedua apa? Ya, dekantasi. Sudah ada ibu sebut tadi. Yaitu apa? Ya, memisahkan campuran dengan cara apa? Iya, menuang air dengan secara perlahan-lahan. Jadi tuangkan sedikit-sedikit. Pernah kalian lakukan di rumah? Ya. Pernah masak nasi enggak di rumah? Iya, kalian tuang atau kalian saring airnya? Ya, dituang sedikit-sedikit. Itu adalah contoh apa? Dekantasi. Paham ya? Ya, lanjut. Ini adalah sublimasi. Ya, sublimasi adalah metode pemisahan campuran sesama zat padat. Ya, berdasarkan perubahan wujud zat. Contohnya kayak pasir dengan kapur barus. Kalian pernah lihat kapur barus? Pernah. Di rumah biasa pengharum pakaian. Nah, itu dipisahkan pakai sublimasi. Nah, lanjut, ini adalah kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan, mengendapkan zat terlarut. Ada yang pernah lihat kristalisasi? Belum. Pernah lewat di daerah Kampung Nelayan di Kota Palu? Pernah lihat di situ ada sawah penggaraman? Pernah? Pernah perhatikan? Pernah? Pernah lihat enggak? Ada yang petak-petak di pinggir pantai. Nah, itu adalah proses pembuatan garam dengan pakai metode kristalisasi. Ya. Kita lanjut ya, bisa? Bisa sampai sini? Sudah berapa metode tadi itu? Ya, yang terakhir ada metode kromatografi, merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena apa? Ya, perbedaan ukuran zat. Terus ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang pertama, untuk menguji apakah bahan pewarna yang digunakan aman dikonsumsi. Jadi pakai kromatografi. Terus yang kedua apa lagi? Ya, menguji tinta. Jadi hati-hati kalau yang memalsukan. Ada
Untuk ujinya pakai kromatografi. Yang ketiga, menguji. Iya. Ini pakai kromatografi. Siapa yang coba-coba pakai narkoba? Nah, pakai uji kromatografi metodenya. Yang terakhir, memeriksa apakah pestisida. Nah, ya biasa dalam buah-buahan kan ada disemprot, sering-sering disemprot. Biasa itu juga tidak bagus untuk tubuh. Ya dikonsumsi tidak bagus. Jadi nanti akhirnya di dalam tubuh menjadi racun. Oke? Lanjut ya. Bisa dilanjut? Nah, kita selanjutnya masuk di sini. Orientasi masalah. Gambar pertama tentang apa ini? Air sumur yang kotor. Ada yang mau minum? Tidak ada. Ya. Terus yang kedua apa? Gambar kain. Ya, kena noda tinta. Pernah kena noda tinta bajunya? Pernah ya, baju sekolah ya. Terus yang ketiga, kamfer dengan pasir. Yaitu tadi Ibu bilang kapur barus itu kamfer ya, dengan pasir. Nah, ini yang gambar keempat. Ada gambar. Apa yang pertama dilakukan ini bapak-bapak ini? Mengambil apa? Ya, saguer atau air nira dibuat menjadi gula merah. Nah, dari keempat tadi, kira-kira gambar pertama itu pakai proses apa ya? Ibu ulang dari awal lah gambarnya supaya kalian lihat. Kalau air sumur pakai apa? Pakai apa? Yang air keruh. Tadi sempat Ibu singgung sudah air keruh, penyernihan air. Pakai apa? Pakai filtrasi. Yang kedua apa kalau tinta? Apa? Pakai apa? Pakai apa? Kromatografi. Terus apa lagi? Yang ketiga, kamfer dengan pasir. Pakai apa tadi? Sudah ada dibahas. Ada di gambar tadi sudah. Apa? Pakai apa? Sublimasi. Gambar yang terakhir. Pakai apa? Kristalisasi. Jelas ya? Kalau gambar yang pertama tadi pakai apa? Filtrasi. Kedua apa? Iya, kromatografi. Yang ketiga, sublimasi. Yang keempat, iya, kristalisasi. Jelas? Jelas? Jangan dilupa. Ya. Karena ini sebentar yang akan kita diskusikan. Ya. Sebentar akan kita diskusikan. Jadi harap diperhatikan. Nah, sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya. Tapi sebelum itu Ibu bagi menjadi kelompok. Jadi yang Ibu bagi silakan duduk dengan teman kelompoknya ya. Ya, untuk kelompok 1 Nadia
Ikra, Faikal, oh tidak ada ya, Anissa, Feren dan Wahyu. Kalian duduk ya dengan kelompoknya, berdekatan dengan kelompoknya. Ya, untuk kelompok 2, ya sebentar ya, kelompok 2, Angtasya, Harwiana, Adriansyah dengan Indi. Kelompok 3, Zulzalmida, Rifai, Intan, oh Intan tidak ada ya, dengan Safitri. Kelompok 3, Tirani, kelompok 4 ya. Kelompok 4, Tirani, Rini, Fitri, Sarun dan Hikmah. Ya, silakan duduk dengan kelompoknya, bergabung dengan kelompoknya yang Ibu sudah sebutkan tadi. Silakan. Ya, sudah duduk sesuai kelompok, ya diatur sesuai kelompoknya. Jadi ini bahan bacaannya dengan LKPD-nya ya. Iya, bisa diambil. Oke. Ya, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah ya? Jadi tolong kalian diskusikan yang ada masalah di situ. Ada yang pertama tentang orientasi masalah, kedua tentang praktikum sederhana yaitu percobaan ya. Yang ketiga mengenai juga percobaan lagi. Jadi silakan dikerja dan diskusikan dengan temannya. Kalian bisa lihat referensi melalui internet untuk mencari tambahan materi ya. Ya, silakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dalam mengerjakan bisa ditanyakan. Sudah? Sudah jelas itu ya, ada pertanyaannya ya. Ini permasalahannya. Nomor 1 apa? Pakai proses apa dia? Kalau pakai materi pemisahan, bagaimana proses? Kelompok ini bagaimana? Ya? Ini. Metode apa yang dipakai? Gambar nomor 1 untuk memisahkannya ini supaya bisa dikonsumsi. Nah, nomor 2 ini metode apa ini yang dipakai? Nah, supaya jadi ini apa?
Terus ini kan ada bagaimana cara tulisnya. Yang ketiga ada gambar ketiga kan begitu juga. Siapa? Baca saja. Ya. Sudah ada dibahas tadi ya. Kalau sudah itu habis ini kita praktikum sederhana. Ada kesulitan? Menjawab ini tidak ada? Gampang ya, cuma menentukan apanya, metode apa yang digunakan dengan bagaimana proses. Ya, yang di sini bagaimana, ada kesulitan? Ya. Kenapa? Ya. Ini isi dulu. Sudah selesai. Ini dulu. Ini ada pertanyaan baca. Orientasi masalah dulu, nanti di presentasi. Ingat nanti kalian presentasi ya, setiap kelompok ya mewakili. Siapa yang presentasi ditunjuk. Kalau sudah selesai kalian boleh melakukan ya praktikum yang selanjutnya. Ada yang sudah selesai itu orientasi masalah yang pertama? Belum? Sudah? Ya kalau sudah, yang kedua lagi kerjakan LKPD-nya. Dilanjutkan. Yang kedua masih ada alat dan bahannya kan? Memisahkan apa? Ya dipraktekkan. Apa yang kedua? Sudah selesai diisi? Ya yang kedua lagi. Yang kedua dan ketiga. Ya ini untuk ijuknya Ibu bagi per kelompok ya. Nanti kalian yang atur di situ ya. Untuk ijuk kalian menggunakan praktek. Ini ijuknya. Kan baca nanti petunjuknya di situ. Ada ya? Perlu gunting? Paku? Bentar ya Bang. Oke, ini untuk ijuknya. Silakan dirangkai alatnya yang kedua. Ini botolnya mana yang satu kosong? Oh ya. Ini untuk ijuknya ya. Kapas tadi sudah ada? Spons ada? Silakan kalian rangkai alatnya. Satu botol kosong mana? Atau LKPD yang ketiga saja dulu, yang mengenai santan, ya, supaya botolnya bisa digunakan. Ya. Kenapa? Kalian merangkai alat. Ya, ada petunjuknya di sini. Iya. Potong, ini pakunya untuk melubangi. Tas kalian potong, sudah selesai yang pertama? Iya. Itu dituang air dulu, potong. Rangkai alat seperti itu, ya. Paku untuk melubangi. Paku untuk melubanginya. Ya, gunting.
Bisa. Ya ini dikasih keluar dulu batunya. Nanti kan diatur. Ini untuk carikan tempat. Ya, dicarikan tempat. Jangan tuang di situ, lihat ini nanti akan dirangkai. Kan kalian susun, carikan tempat. Ya, dicarikan tempatnya. Jadi baca baik-baik petunjuknya ya. Mana yang mau digunting? Pisahkan dulu santannya boleh. Wadahnya kalian untuk merah santan mana? Sudah? Boleh juga langsung ke LKPD selanjutnya. Sebelumnya kalau misalnya ini masih repot kan, yang ini masih yang lebih mudah dulu. Mana yang santan? Ya. Ini bagaimana? Ada kesulitan? Rangkai alat sudah? Ya, kalian merangkai alat. Sama yang percobaan ketiga dibaca nih itu tentang santan. Sudah Ibu sampaikan. Ini, ya. Ya, ini duluan. Nah, ini kan hanya alat baskom plastik. Ya, mana saringannya? Ini disaring. Ya, santannya disaring. Bahan air, kelapa, parut. Sudah ada kelapanya kan? Iya, kasih air itu kan nanti. Iya, bisa air. Ini banyak air. Banyak air ini sedikit saja, minta di sini. Sudah? Hah? Ini air, minta ini saja air. Tidak apa-apa, cuma sedikit. Sudah? Iya, mana yang mudah itu yang kerja lebih dulu supaya cepat. Iya. Di situ berapa? Jadi perhatikan langkah kerjanya ya. Ya disusun, iya disusun rangkai alatnya. Sudah, mana tadi alatnya yang digunting? Oh dicuci. Dilihat ya, disusun. Setelah itu untuk percobaan air keras. Kalau ini kosong sudah bisa ada. Makanya biasa air keruh ada. Kalau untuk di setelahnya kota-kota besar biasa air keruh pakai metode filtrasi penyaringan supaya airnya bisa Kalau orang babor aneh kan anginnya naik beda. Iya. Tidak aman itu. Yang mana? Yang dibor pasirnya naik juga ikut. Kan cuma pasir, kecuali yang keruh, yang istilahnya misalnya ada polutannya, sudah sungainya tercemar kan pasti ada metode untuk menggunakan air tersebut supaya bisa digunakan, bisa untuk mencuci, memasak. Ya. Siapa tahu nanti kamu menjernihkan air setelah pulang dari praktek ini kan. Jadi bisa kalian cari nanti sumbernya di internet. Bagaimana rangkai-rangkainya ya. Jadi yang pertama ini ambil botol besar kemudian dipotong. Sudah potong tadi kan? Setelah itu posisikan botol dalam keadaan terbalik. Sudah dilubangi pakai paku tadi.
Belum? Ya dilubangi pakai paku ya ujungnya. Sudah ada nih paku. Mana tutupnya tadi? Setelah itu kalian susun dengan rapat. Susunan apa yang pertama? Batu kecil, kerikil, arang, pasir, ijuk, dan tiap pembatas berilah busa penyaring. Busa penyaring ini Di apa nih? Ditaruh di dalam dulu. di antaranya, kan di antaranya. Coba bagaimana kalian merangkai baru gambar. Baca baik-baik ya. Ya dilubangi pakai paku. Bisa? Atau pakai ini saya bisa. Diperas dikit. Gantian saja pakai alat. Ini kebagaimana? Oh, dia Sampahnya disimpan dulu. Ya. Ya kalian video nggak apa-apa, praktek deh ini nanti supaya ibu minta juga nanti prosesnya kan. Video saja. Ya, ini kasih air. Ya, sudah boleh itu. Botolnya jangan dibuang bocor. Tadi ada paku? Ya, pakai paku. berapa rum? Ya kira-kira bisa untuk keluar air, menetes air. Karena apa ya? Karena apa? Cari. Tidak kuat. Ingat yang terlalu tebal ya. Tebal ini. Bukan tebal, bisa ya. Bisa. Berarti di bulan 2 ini kan. Jangan 2. Ini aja bukan kan? Pakai ini aja. Boleh lah. 3 itu. Bulan 2 ini Serang mana-mana. Mau dipotong atau kau belah, mana yang gampang? Coba kamu tes. Dipantul dulu. Iya. Dipisahkan sampahnya. Itu langkah kerjanya bagaimana? Terlalu banyak airnya itu tadi. Iya, sudah dilubangi. Ya rangkai alatnya seperti itu. Ini praktek yang santan sudah selesai. Bisa berangkai. Merangkai, baca baik-baik langkah-langkahnya. Ya langsung lanjut. Ya diatur. Masih bagaimana hasilnya? Jadi lihat tuh hasilnya. Bandingkan dengan yang pertama tadi. Beda. Ya bandingkan. Lumayan lah itu. Sudah? Ini rupanya. Hai. Pakai ini. Makan semua. Bagus ya. Tuang lagi supaya ada bedanya di tahu airnya. Ya tuang.
Cas. Sudah. Gitu Ibu. Ada tempat untuk menuang air? Iya, nanti kan kamu tuang. Bagaimana kalau full sekali? Airnya, tempat airnya. Nah. Oh iya. Mana air keruhnya kalian? Itu sudah selesai tuh dirangkai. Sudah ini. Sudah air ini. Bagaimana ada perbedaan airnya? Bisa diisi LKPD-nya itu sambil dijawab itu. Dijawab. Supaya di sini presentasi kita post tes lagi selesai. Apa perintahnya di situ? Gambar. Berarti kalian menggambar. Kedua, teknik pemisahan apa yang kalian pakai ini? Prinsip kerjanya apa? Jadi dari warnanya sebelum difiltrasi, sebelum dian bagaimana? Warnanya kabur sekali. Kekeruhannya bagaimana? Baunya ada enggak? Jadinya setelah difiltrasi bagaimana? Ya, rangka alatnya. Ya beda. Ya. Baca baik-baik itu. Apa lagi? Kalau sudah selesai, sebentar kalian siap-siap presentasi. Yang kedua ini sudah. Yang terakhir sudah. Ada yang menggambar, ada kerja, ada lagi nih yang terakhir. Siapa ini? Santan. Ya, pisahkan santan dan sudah selesai. Oh. Tulis pasti masuk di LKPD. Ibu langsung tuang. Belum kan? Sudah selesai kan? Sudah. Ya, coba tuang. Cepat nomor 1. Salah di sini. Ya kan belum sampai ke bawah. Bagaimana nanti hasilnya? Sudah di lubang di bawah kasih pakai. Yang belum sebelum tadi. Yo ini saya yo. Apaan itu? Kabur saya juga ini. Kotor juga nih. Pendek. Ada perbedaannya atau tidak? Ada Bu. Sedikit. Hai nak ya. Sedikit dulu. Sedikit. Nanti lama-lama sampai. Sedikit tambah kotor. Sudah bisa aja. Bagaimana ya? Sudah, taruhkan aja. Coba ada sedikit ibu taruhkan aja sudah kan ibu? Ini sedikit. Gambar, jangan lupa digambar. Digambar ya. Ini gambar ya? Iya. Kalau botolnya itu. Iya. Bisa bebas nanya. Ada. Harus ya. Iya, itu boleh itu. Jadi susunnya kasih rapat, bagus dia. Kenapa biasa itu keruh? Karena biasa atur merangkai alatnya rapat.
Mirip dia kan? Sudah. Sudah lanjutkan. Bagaimana hasilnya kamu nanti? Ayo. Bagaimana rangkaian alatmu hasilnya? Apalagi yang diperintahkan di situ? Nah. Kalau sudah, sebentar presentasikan masing-masing kelompok ya. Ya. Ini lagi atas. Bagaimana petunjuknya? Baca baik-baik. Bilang di sini, setelah pasir baru hidup dan tiap pembatas berlaku satunya akuarium atau spon. Baru enggak ada. Oke, bisa dicoba. Sudah. Ya. Ada perbedaannya tidak? Masih ada perbedaannya kok. Ya, ada. Ada kan? Ibu, kerja pemisahan. Ya. Iya, prinsip kerja pemisahan. Prinsip kerjanya filtrasi itu bagaimana? Kan paling penjelasan. Sudah sedikit, ambil sedikit saja prinsip kerjanya. Kayak sudah bikin kalau Teknik pemisahan campuran yang digunakan ini apa? oh yang digunakan saat itu. Iya, ini apa yang ini? Kenapa? Yang kamu pakai praktek sekarang teknik pemisahan apa? Jadi yang Iya, tidak disebutin kemarin. ya nggak perlu lah. Oh iya, boleh lah. Boleh lah. Bagaimana ini? Ada perbedaan? Oh ya. Apa dinilai juga itu nanti hasilnya kamu? Minimal berubah. Ibu perhatikan mana kekurangannya. Iya. Teknik pemisahan apa yang digunakan di sini nih apa? Oh, dia ditulis semua persembahan itu. Tekniknya, bukan bahannya. Apa teknik pemisahan? Metode pemisahan apa yang dipakai untuk membuat air keruh menjadi bersih? Apa? Ini Apa berapa yang pakai? Batunya Sudah ini, sudah bagaimana hasil? Sudah ada hasilnya? beda sekali, Mas. Gambar mana? Ini saya gambar ya? Iya, menurut kamu bagaimana gambarnya? Nanti ibu yang nilai.
Ya, sambil praktek bisa lihat ini ada videonya ini ya. Sambil diperhatikan. Ya, sambil diperhatikan juga ini. Sudah selesai kan menuang yang ya, tolong saya sambil perhatikan videonya. Untuk tambah-tambah menjawab ya, tambahan materi kalian. Pasti teman-teman penasaran data yang mana kita itu sama-sama videonya. Ya, kembali dikerja LKPD-nya. Ya. Sedikit dari beban. Dilihat. Ada yang sudah selesai? Sudah. Tuh boleh. Boleh. Kalau sudah ada perbandingan dengan yang pertama, pembandingnya dengan yang pertama, ya dilihat Foto hasilnya. dokumentasi. Ya, sudah selesai. Kenapa? Cari di internet. Kan bisa tadi Ibu bilang mencari tambahan sumber di internet. Prinsip kerja dari filtrasi itu apa? Iya. Kenapa? Kenapa? Metode apa yang dipakai? Mana LKPD-nya tadi?
Ini kan yang santan sudah ya. Ini jangan semua ya. Jangan semua dituliskan karena yang kalian praktekkan apa ditulis di sini. Terus ini warnanya sebelum filtrasi bagaimana, airnya sesudah bagaimana, bandingkan ya, diisi. Setelah itu, nah isi ini. Sekarang ini santan. Tertinggal di penyaring. Apa? Maksudnya perlakuan kan ampas. Tahu ampas kan? Tertinggal di penyaring atau lolos melewati penyaring. Dia lewat penyaringan atau tidak? Ampasnya. Nah, santan melewati atau tidak? Tinggal isi, terus tuliskan ini. Mengapa ampasnya itu tertinggal? Kenapa bisa tertinggal? Terus dalam praktikum sederhana lakukan pemisahan antara santan dengan itu tadi ampasnya, metode pemisahan apa? Prinsip kerjanya bagaimana? Kan jawab di dalam sini ya. Terus jelaskan yang dimaksud dengan filtrat dan residu. Terus tuliskan kesimpulan. Ya, sambil diperhatikan, siapa tahu bisa masuk di materi yang kalian isi ya, untuk tambah-tambah materi di situ. Ya, perhatikan. Sebelum melakukan demonstrasi, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang digunakan dalam demonstrasi pada kali ini adalah gelas beker, colong, pengaduk, dan kertas tali. Ya, sembari diisi sudah LKPD-nya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Untuk langkah percobaan dalam demonstrasi kali ini yaitu yang pertama, memasukkan serbuk kopi ke dalam gelas beker yang
Kemudian, untuk memasukkan campuran air dengan kopi ke dalam colong, lakukan secara perlahan. Setelah melakukan penyaringan, dapat dilihat bahwa tertinggal ampas kopi di dalam kertas saring. Sedangkan pada hasil saringan, dapat dilihat bahwa tidak ada sedikit pun ampas kopi yang tertinggal. Setelah kita saksikan demonstrasi pemisahan campuran dengan metode filtrasi, aplikasi sederhananya yaitu dengan pemisahan larutan kopi dengan ampasnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Salam sains muda. Sudah selesai. Hasilnya ada perbedaan? Sudah. Bagaimana kalian bisa tertentu? Dan apakah Baiklah kawan-kawan, saya akan melakukan percobaan kristalisasi. Sebelum melakukan percobaan, Sudah. Ya. Saringan kapas. Kenapa? Saringan kapas. Metode saringan kapas. Masa ini metode saringan kapas? Itu metode apa? Metodenya kan tadi sudah ibu jelaskan. Ini sudah betul, cuma kenapa ditulis semua yang dipakai di sini? Kristalisasi. Iya, jangan ditulis semua. Kristalisasi. Prinsip kerjanya apa? Prinsip kerja kristalisasi. Sudah dapat? Prinsip kerja kristalisasi sudah? Belum. Ini sudah semua diisi? Belum, Bu. Sini belum? Saringan. Yang ini. Prinsip kerjanya ini sudah? Tadi mana? Oh, ini sudah. Tadi. Oke. Gambarnya. Sudah. Pak Nursa Fitri sudah. Apa tekniknya pakai pemisahan apa dia tadi? Pemisahan campuran apa? Ada kromatografi, sublimasi, filtrasi. Kan tadi yang sudah ibu jelaskan, nah pakai apa yang itu? Ini. Dia betul. Coba ini. Terus prinsip kerjanya filtrasi apa? Cari deh. Ini misalnya warnanya. Warna air sebelum disaring bagaimana? Kekeruhannya bagaimana? Misalnya keruh sekali apa? Baunya ada ndak? Setelah disaring, setelah filtrasi, warnanya jadi bagaimana? Ya kan ada perbedaan ndak? Nah, terus kekeruhannya jadi bagaimana dia? Lebih masih keruh sekali kah atau lebih? Ya? Cari prinsip kerja, kan bisa tadi gue bilang cari di internet prinsip kerja filtrasi. Ya, bisa kalian cari di Google, bisa cari di manapun saja kalian dapat. Ini juga ada ibu sajikan materi, siapa tahu bisa menambah untuk menjawab LKPD.
Kita saksikan penjelasan berikut. Nah, ini ada menyublim dan mengkristal. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Prof. Sofia. Di sini saya akan bereksperimen mengenai perubahan fisika. Nama terakhir, perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat proses dari zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun juga. Perubahan materi itu terjadi dari dua macam, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak diketahui satu materi baru. Setelah video pembelajaran ini, siap-siap presentasikan hasil diskusinya ya. Cek ya hasilnya bagaimana. Ini tadi boleh. Bu, nah, kami cari 2 kali. Kan tadi hitam. Hitam itu apa tuh? Dilihat ada perbedaan tidak dengan yang pertama ya. Sudah. Sebentar saja. Karena mau presentasi. Ya, perhatikan. Sudah selesai diisi? Ini sudah. Nomor 3 lagi. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya bagaimana? Apa? Iya, diisi. Nanti kan yang mau dipresentasikan. Siapa perwakilan nanti presentasi? Hah? Ya, kan ada pengantarnya, ada moderator, ada yang bawa materi. Ya, setelah dilakukan percobaan ini kan, kualitas airnya melalui penjernihan ini bagaimana hasil airnya sebelum sama setelah. Dah? Apakah, nah ini apakah bisa praktikum ini tadi apakah bisa dijadikan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan air bersih? Menurut kalian bagaimana? Bisa atau tidak? Terus buatlah kesimpulan. Video ini bermanfaat. Saya mengulang-ulang orang menjadi beberapa tahun. Sudah selesai.
Ya, sudah selesai belum? Sudah. Dulu. Ayo yang siap presentasikan duluan, siapa? Atau begini saja ya, Ibu bagi. Untuk itu kan ada 4 kelompok ya. Untuk yang orientasi masalah ada perwakilan kelompok 1. Terus untuk yang filtrasi santan 1. Untuk yang terakhir penyurnian air juga 1 kelompok supaya dapat semua satu-satu saya presentasikan. Ya? Kalau 4 maju ya satu-satu. Jadi sekarang sudah ada yang selesai? Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Ayo. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Bisa kalau mau maju semua silakan. Sudah ya, habis ini kelompok 3 ya. Ya, Safitri sama Zulsalmida. Ayo. Ya, duluan kelompok 1. Isi post-test lagi sebentar. Mau post-test. Post-test lagi sebentar setelah presentasi. Ya. Ya, silakan. Ya, teman yang lain perhatikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Karena bagaimana mengatasi air yang perlu dengan memanfaatkan teknik pemecahan hamburan. Jawabannya 1. Dengan demikian air sumur yang perlu dapat diberikan dengan menggunakan metode pemisahan filtrasi. Filtrasi adalah pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut menggunakan penyaring filter berdasarkan perbedaan ukuran filtrasi. 2. Penggunaan filtrasi ialah pemisahan campuran dalam filter. Ya, lanjut. Berdasarkan zat terlarut dalam pelarutan. Ya, ayo lagi. Selanjutnya. Ibu nilai ini cara presentasikan ini. Cara presentasinya bagaimana?
Ya, perhatikan temannya yang presentasi. Sudah? Sudah? Belum selesai semua? Sudah, kalau sudah tutup presentasi. Kenapa belum? Oh iya, selesaikan. Sudah? Ya, kelompok lain bagaimana, jelas yang disampaikan? Sudah selesai presentasinya ya, langsung kita beranjak ke kelompok 3. Silakan presentasi ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kasih aplaus dulu buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelas hukum pemisahan campuran. Kami silakan kepada teman saya untuk membacakannya. Yes. Hasil diskusinya kamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 1, lembaran kerja hari ini. Orientasi masalah. Bagaimana mengatasi air yang keruh, memanfaatkan dan memanfaatkan teknik campuran. 1. Cara mengatasi air yang keruh. Kita memanfaatkan teknik metode pemisahan filtrasi. 2. Metode yang digunakan adalah kristalisasi. Ya, langsung. Kita masuk ke pertemuan kedua. Teknik pemisahan yang kami pakai adalah filtrasi. Prinsip kerja pemisahan: memisahkan partikel padat dan terlarut dalam zat cair atau gas dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika partikel tersebut. Data hasil pengemasan. Sudah. Kondisi simbol warna kecoklatan sebelum filtrasi, setelah filtrasi bening kekuningan. 2. Kelarutan sebelum filtrasi keruh sekali, setelah filtrasi jernih. Bau sebelum filtrasi bau, setelah filtrasi tidak berbau. Ya, lanjut. Dan yang ketiga,
Setelah melaksanakan percobaan bagaimana kualitas air yang dihasilkan melalui penjernihan air metode filtrasi. Jawabannya melalui penjernihan air dengan metode filtrasi menunjukkan bahwa kualitas airnya menjadi baik dengan penimbunan bakteri E. coli yang signifikan. Dan nomor 2, ia kegiatan praktikum tersebut bisa digunakan untuk salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dan nomor 3, dengan melakukan kegiatan praktikum kami dapat mengetahui bahwa penggunaan air yang perlu menjadi jernih dapat menggunakan metode filtrasi. Selanjutnya. Ya. Nah. Ya, sudah. Dan pertemuan 4 lembar Kenapa? tulisan Ya, sudah. Data hasil pengamatan keberlakuan 1 barusan dapat tertinggal di penyaringan atau lolos melewati penyaringan, tertinggal di penyaringan. 2 santan lolos melewati penyaringan. Dan mengapa ampas barusan dapat ketika disaring tertinggal di saringan? Jawabannya karena dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil yang menyebabkan ampas kelapa tertinggal dalam saringan. Jawaban nomor 2, filtrasi atau penyaringan dapat digunakan untuk memisahkan ukuran partikel zat penyusunannya berbeda. Dan nomor 3, filter merupakan hasil penyaringan. Dan residu ialah sisa penyaringan ampas kelapa. Dan nomor 4, dari percobaan sederhana dalam kegiatan ini dapat menambah pengetahuan mengenai pemisahan filtrasi. Ya, sudah. Baiklah, itu hasil diskusi kami dalam praktikum ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, kelompok selanjutnya, kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dan teman saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Sudah, langsung hasilnya pengamatan bagaimana? Ya, silakan. Hikmah. Saya membacakan penjelasannya. Nomor 1. Bagaimana membatasi air yang keluar dan membuatkan teknik perpindahan kumpulan dengan menggunakan metode penggunaan filtrasi. Ya, lanjut. Nomor 2, dengan menggunakan metode sanitasi. Teknik penggunaan campuran menggunakan batu kecil, arang, pasir, biru, dan bahan busa. Prinsip kerja perusahaan sifat investasi dan penyusunan
sudut dan ukuran detail, titik beres, tinggi, sifat etik dan kelarutan. Kondisi sigar, warna keemasan, kedalam ilustrasi, titik-titik, keseluruhan tanggal 10, sudah dan selain ilustrasi, bau, berbau, sedikit, setelah ilustrasi, sedikit berbau. Ya. Soalnya, satu, setelah melaksanakan percobaan, bagaimana kualitas air yang dihasilkan melalui penelitian air, metode dan jawabannya. Satu, hasil filtrasi kualitas air menjadi baik dengan menggunakan bakteri dan dua, manusia akan membedakan perbedaan untuk menghasilkan air tersebut, yang sebenarnya air yang bersih dan air yang minum. Tiga, metode penistaan dan campuran yang dapat digunakan perusahaan campuran tergantung pada sifat gas dan partikel partikel. Penyusunan campuran tersebut dalam perusahaan campuran terdapat beberapa jenis proses, yaitu melalui ilustrasi, kristalasi, dan destilasi, sublimasi, kromatografi, dan ekstraksi. Kita menggunakan dengan metode ampas proses kelapa dengan ampas kelapa tidak lolos ampas kelapa satu, mengapa ampas proses kelapa tidak ditarik karena korban berat. Dua, dalam tersebut sederhana dilaksanakan termasuk dalam campuran apa dan bagaimana prinsip keseluruhan campuran tersebut dalam metode filtrasi pemisahan yang digunakan dengan filter penyebaran perbedaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan filtrasi dan residu dalam pemisahan tersebut. Apa jawaban berikut dengan apa dari filter atau nanti filter. 4. Berikan kesimpulan dari percobaan sederhana yang kalian lakukan. Sampai melakukan buat dengan menggunakan air dan air kelapa dengan menggunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Yang kelompok terakhir, kelompok 2, silakan maju ke depan presentasikan hasil diskusi. Hah? Oh iya, serah. Siapa yang mau maju? Siapa yang siap? Jadi tidak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman sekalian telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi, untuk mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu melakukan proses penyaringan dengan metode filtrasi dan kristalisasi. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Natasha dan Mariana. Perkenalkan nama saya Ibu Luciana.
Baik, selaku materi pertama, saya akan memberikannya kepada Antasari. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi air yang perlu dengan memanfaatkan pemerintahan campuran. Untuk mengatasi air yang perlu dapat memanfaatkan pemerintahan campuran dengan metode filtrasi. Pertama dengan menggunakan botol, kapas, pon, saringan, dan lain-lain. Adalah alokasi. Karena kerja bersama didasarkan pada prinsip selanjutnya yakni suatu senyawa akan menjadi lebih cepat di dalam cairan itu. Kondisi warna sebelum filtrasi perlu setelah filtrasi lebih jernih. Keperluan sebelum filtrasi sangat perlu setelah filtrasi jernih. Bau sebelum filtrasi berbau busuk, setelah filtrasi tidak memiliki bau. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi pertama, orientasi masalah dibawakan oleh Anastasia. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas? Baiklah, untuk materi kedua selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu kepada Diana dan Ibrahim. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk menyampaikan sebuah materi dari Majelis Ulama. Dalam melaksanakan percobaan, bagaimana kualitas air yang dihasilkan melalui penilaian air sebagai filtrasi. Kualitas air yang dihasilkan melalui penilaian air metode filtrasi menjadi lebih bersih dan jernih dari sebelumnya. Selain itu, air yang sebelumnya berbau kotoran setelah melakukan penilaian metode filtrasi baunya menjadi hilang. Yang kedua, apakah kegiatan praktikum tersebut dapat dijadikan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan air bersih? Kegiatan praktikum metode filtrasi ini dapat dijadikan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dan soal itu kami disuruh buat kesimpulan. Kesimpulan yang kami putuskan adalah suatu operasi atau proses di mana campuran heterogen antara fluida dan solid ketika mendatang dipisahkan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel padatan. Dari hasil pengamatan kami, ampas parutan kelapa itu tertinggal di penyaring dan saat melewati penyaring. Kemudian ada soal. Yang pertama, mengapa ampas parutan kelapa ketika disaring tertinggal di jaringan? Ampas parutan kelapa sering tertinggal di jaringan karena sifat fisiknya yang berbeda dengan cairan kelapa. Soal kedua, dalam praktikum sederhana yang dilakukan, pemisahan tanah informasi dalam metode pemisahan campuran apa dan bagaimana prinsip kerja pemisahan campuran tersebut. Filtrasi adalah suatu operasi atau proses campuran nitrogen antara fluida dan partikel padatan dipisahkan oleh media filter. Jelaskan yang dimaksud filter dan residu dalam pemisahan santan tersebut. Ampas kelapa disebut residu sedangkan santan kelapa dalam filtrat atau hasil filtrasi. Tuliskan kesimpulan dari percobaan sederhana yang kalian lakukan. Hasil kesimpulan dari kami itu, filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan yang tidak larut menggunakan penyaring atau filter. Berdasarkan perbedaan partikel sebagai contoh penyaring air yang bercampur ampas kelapa dengan jaringan sehingga
apa selama masa tinggal di Kristen. Terima kasih. Ya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator selaku pembawa materi. Apakah dari penyampaian materi kami ada yang ingin bertanya? Oke, lanjut. Kami akan mengundurkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian materi dan pemahaman materi kami. Baik, kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya. Jadi semuanya sudah melaksanakan praktikum, sudah melaksanakan presentasi. Jadi Ibu sudah nilai mana yang terbaik saat prakteknya, mana saat presentasi. Jadi untuk kedepannya kalau ada pertemuan berikutnya kasih lebih bagus ya. Ya, Ibu perhatikan yang tadi untuk praktikum yang kerja sama kelompok dan hasilnya istilahnya dari alat, dari hasilnya itu yang terbaik saat praktikum adalah kelompok 1. Kasih aplaus buat kelompok 1. Alatnya lengkap mereka dari alat. Selanjutnya, yang untuk presentasi yang terbaik adalah kelompok 2. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi kelompok yang belum dapat itu bukan mereka tidak bagus, mereka bagus semua ya. Sudah bagus hasil kerjanya hari ini, tetapi istilahnya masih belum maksimal. Sudah bagus semua. Lain kali kalau misalnya ada penyampaian dilengkapi semua apa yang dibutuhkan ya. Nah, kalian sudah melakukan percobaan tadi ya. Nah, sekarang siapa bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kan tadi ada 2 tujuannya kita ya. Yang pertama apa? Bisa menganalisis metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba. Siapa bisa sebutkan? Angkat tangannya. Fitri. Menjernihkan air yang keruh. Dengan metode apa? Iya, boleh. 1. Terus apa lagi? Apa? Indi. Iya, praktikum tadi. Mendapatkan kesimpulan yaitu dapat mengetahui cara penyaringan menggunakan metode filtrasi dengan baik dan bisa kami gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Ada lagi? Ada? Siapa lagi? Ada lagi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang kalian lakukan tadi loh ada. Ya kan? Ya, jadi sudah betul tadi yang dibilang sama Safitri dengan Indi. Ya. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya untuk pemisahan santan bisa pakai metode filtrasi. Bisa pakai untuk penjernihan apa? Air. Nah, ini kesimpulannya pada hari ini ya. Apa? Yang kalian lakukan tadi kan? Ya. Apa yang pertama? Santan dapat dipisahkan. Iya. Santan dipisahkan dengan metode apa? Filtrasi. Terus apa lagi? Air yang keruh. Terus pembuatan apa lagi tadi di orientasi masalah? Nira menjadi gula merah. Dia metode apa dipakai? Iya. Terus yang terakhir? Iya, dengan kromatografi. Terus? Iya, pemisahan kamfer dengan metode sublimasi. Jelas ya? Jelas semua? Jadi untuk hari ini itu kesimpulannya, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran kalian harus kerjakan dulu post test.
Jadi post testnya diisi. Udah cukup ya? Jadi apa yang kalian laksanakan tadi? Ya, diisi. Sudah ada dipelajari tadi, pasti bisa jawab. Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah. Dibaca baik-baik ya soalnya. Baca baik-baik soalnya, jangan asal silang. Ya, siapa lagi yang belum? Sudah ada teleponnya Bapak Ibu. Dari yang tadi bentar. Ada yang bingung aja. Jadi Sudah, Yanti? Ya, sudah selesai semua? Ada yang belum?
Sudah? Oh, Diansyah. Lembar kerjanya kalian tadi sudah? Materinya? Iya, nanti bisa nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya, karena Ibu mau masuk lagi. Ya? Ini dia. Ya, sebentar. LKPD-nya silakan dikumpul. Materinya bisa diambil untuk belajar. Ya, materinya bisa kalian ambil untuk baca-baca di rumah. LKPD silakan dikumpul. Bu, apa tadi Bu? Ya, Saya sudah nanti tadi mau bilang dikasih. sengaja. Oke, siap. Boleh. Nanti. Ya. Saya kumpulkan di situ. Ya, kelompok 2 dan 1 mana? Ya. Kelompok 2 sudah LKPD-nya? Oke. Yang ininya saja. Oke. Ya. Ada materi yang belum dimengerti atau belum selama penyampaian tadi mengenai pemisahan campuran? Jelas semua? Jelas. Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum dimengerti yang dilakukan kegiatan hari ini mengenai metodenya? Ya? Paham sudah? Paham? Ya. Kalau paham, alhamdulillah sudah bagus berarti untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu harap kalian lebih aktif lagi semua ya. Lebih aktif, jangan hanya diam, jangan hanya main-main semuanya karena Ibu lakukan penilaian. Ya. Untuk pertemuan berikutnya masih mengenai metode pemisahan campuran, tapi masih metode yang lainnya. Seperti misalnya destilasi, evaporasi, sentrifugasi. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi bisa nanti kalian cari-cari materinya di internet, cari bahannya memang supaya diketahui apa itu metodenya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajarannya kita akhiri dengan doa ya, berdoa. Nah, untuk pimpin doa Ibu tunjuk Rifai, pimpin doa sekarang ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa saya. Ya, maka dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.